Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, Surat An-Nas memiliki banyak keutamaan jika kita rutin membacanya. Keutamaan tersebut mulai dari mendapatkan perlindungan Allah hingga menjadi obat. Surat An-Nas merupakan surat ke-114 dalam Al-Quran dan sekaligus menjadi surat yang terakhir. Surat ini memiliki 6 ayat dan termasuk dalam kelompok surat Mu'awwidzatain, yaitu surat yang terdiri dari 2 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Al-Mu'awwidzatain sendiri diambil dari awalan kedua surat yang sama-sama menggunakan kata a'udhu, aku berlindung. Sedangkan dalam buku tafsir Al-Munir, kedua surat Al-Mu'awwidzatain ini juga dikenal dengan sebutan Al-Muqasyayatan, yang mampu membebaskan manusia dari sifat munafik. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ketiga ayat pertama dalam surat An-Nas merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat rububiyah atau Tuhan, sifat al-mulk atau raja, dan sifat uluhiyah yaitu yang disembah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya itu selalu menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari kejahatan godaan yang bersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena sesungguhnya tiada seorang manusia pun melainkan mempunyai korin atau pendamping dari kalangan setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan fahisyah hingga terlihat bagus olehnya. Setan itu juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan melalui bisikan dan godaannya. Dan orang yang terhindar dari bisikannya hanyalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apalagi keutamaan membaca surat An-Nas jika dilakukan secara rutin? Yang pertama adalah menjaga kita dari keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, di sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali
niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu atau keburukan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasai. Keutamaan yang kedua adalah mendapatkan perlindungan dari Allah. Seorang muslim yang hendak memohon perlindungan Allah maka dianjurkan membaca surat An-Nas. Dalam hadis Uqbah bin Amin radhiyallahu an mengumumkan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Wahai Uqbah, maukah ku beritahukan kepadamu sebaik-baik surat yang dibaca, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat An-Nas. Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kali engkau akan tidur dan setiap engkau bangun. Tidaklah seseorang meminta dan tidaklah seseorang berlindung dengan surat seperti itu melainkan dilindungi oleh Allah." Hadis riwayat Hakim. Kemudian keutamaan membaca surat An-Nas yang ketiga yaitu mengobati berbagai macam penyakit. Surat An-Nas juga dapat memberi manfaat sebagai obat ketika sakit. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jika Rasulullah merasa sakit maka beliau membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain dan meniupkannya. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah maka aku yang membacakan kepada beliau Al-Mu'awwidzatain, lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharapkan berkahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Demikianlah beberapa keutamaan jika kita membaca surat An-Nas. Amalan ini dapat dikerjakan setiap hari setelah sholat fardu ataupun saat kita hendak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.